hanya dalam waktu beberapa jam. Apapun hasilnya, kita harus tanggung bersama. Bagaimana Tio? Udah baik kan? Itu dia, Pi. Dokter bilang dia harus istirahat dalam setengah bulan. Jadi Nia pikir, tapi ini kalau Papi setuju. Jangan ya. Bagaimana mungkin saya tinggal di rumah kamu? Terus kalau kamu tinggal di kos, siapa yang mau ngurusin kamu? Baiknya kamu besuk dia deh. Ngapain saya harus besuk dia? Ini kan gara-gara kamu, Tan. Saya nggak minta dia bela-belain saya. Dia lakukan itu karena kemauan dia sendiri. Kau bikin kaget aku. Saya nggak sangka kamu berani ya. Soal apa? Buat saya sih, nilai uang tidak seberapa. Pakai akal sehat kamu, Ling. Uang itu uang aku juga. Pak Markus, Iya. saya sudah panggil Tio dan Teddy. Saya mohon masalah ini sudah selesai dan tolong jangan diperpanjang lagi. Bapak tahu, revolusi kita belum selesai. Begitu juga dengan persoalan ini, belum selesai. Yopi, kamu diam saja. Biar Bapak yang ngatur. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Dekan. Pagi. Hai, Tio. Tio, selamat pagi. Silakan duduk. Teddy, selamat pagi. Mari duduk. Bung Tio, kamu harus bersyukur punya teman seperti Teddy ini. Dia adalah seorang teman yang peka terhadap nilai-nilai manusia. Kamu tahu? Dan dia datang ke rumah untuk memberikan nasihat kepada saya, sehingga hati saya pun tersentuh. Ted, emangnya lu kasih nasihat kepada Pak Markus? Enggak, gua malah makin lagi dia. Teddy, kamu jangan bohong. Kata-katamu lah yang membuat air mataku tercurah. Ya udah, terserah Bapak deh gimana maunya. Setelah saya selidiki, ternyata memang anak saya yang salah. Kemarin saya hajar dia sampai minta ampun. Dan dia minta ampun kepada saya. Tapi saya larang, kamu harus minta ampun kepada Tio dan Teddy. Yopi, cepat minta ampun sama mereka. Apa-apaan sih, Papi? Kok? Tidak pakai koko. Sekarang cium tangan mereka. Mengerti, Yopi? Cepat cium tangan mereka. Enggak. Ini. Enggak. Ayo. Mau saya jadi kemarin itu, ha? Gua nggak ngerti. Sini tangan sekalian ku cium. Bagus. Beres nih, Pak Markus. Semua sudah beres. Tio dengan Teddy, kalau punya acara yang lain silakan. Iya deh. Permisi, Pak Dekan. Dekan. Mari. Ayo, Pak. Ya, Tio. Bagaimana Pak Dekan? Semua kan beres? Beres sih beres. Tapi saya merasa nggak berharga di ruangan saya sendiri. Sebenarnya ada apa sih kejadiannya? Ted, lu ngerti nggak? Enggak ya, gua nggak ngerti. Nggak habis pikir gue. Baru sekali ini gue bilang. Masalahnya gue juga nggak ngerti. Kenapa sih Markus minta maaf? Lu sama dong sama gue. Ri, menurut si Dendi, itu Peter yang bikin ulah tolol begitu. Jangan salah paham, Lim. Aku tanya Peter dan Peter bilang justru Dendi yang tertarik sama bisnis perempuan jalan. Dari permulaan Peter sudah tidak mau. Anakku yang membujuk terus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia kan bukan anak kecil lagi. Masa mau diajak sama Dendi begitu saja? Dan sebelum mereka mempertaruhkan begitu banyak uang, masa nggak minta pendapat kamu dulu? Itu yang harus dilakukan Dendi terhadap diri kamu. Mestinya dia tanya dulu, konsultasi dulu sama kamu. Dan kamu tidak pernah cerita apa-apa tentang Dendi anakmu itu. Kamu seumur hidup belum pernah omong kasar begitu sama saya. Suruh dia masuk. Lihat, sekarang udah contoh lagi. Bagaimana kamu udah mulai tidak sopan sama saya? Ini rumah saya, kamu siapa untuk bilang suruh masuk? Tolong Pak Halim, tolong
betul. Pak Halim. Itu semua tergantung suami kamu. Besok saya bisa lepaskan atau sama sekali tidak. Tahu? Pak Andri tolong Pak Andri. Pak Andri tolonglah saya Pak Andri, lepaskan suami Robert. saya Pak Andri. Bawa jauh-jauh. Pak Andri, Robert, kamu nggak pernah kasih sama saya. Nyonya ini, Anda siapa ya? kenalkan saya Evans. Boleh saya duduk? Oh, silakan. Apa kita sudah pernah ketemu sebelumnya? Belum. Bagaimana kalau saya panggil Mbak saja? Suami Mbak adalah teman lama saya. Apa Anda sudah mendengar bahwa suami saya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu? Ya, sayang sekali. Saya terlambat mendengarnya. Saat itu, saya sedang ada di luar negeri karena ada urusan bisnis. Tapi seumur hidup, sedetik pun saya tidak akan pernah bisa melupakan suami Mbak. Kenapa? Saat itu, saya sedang dalam kesulitan, Mbak. Ini putrinya Mbak. Iya, Tanti. Kenalkan, ini teman lama ayahmu. Tanti, Evans. silakan diminum Om. Terima kasih. Tapi suami Mbak terus memberikan bantuan kepada saya. Bahkan dia mengirimkan uang selama saya kuliah. Tapi suami saya tidak pernah cerita masalah ini. Orang yang baik tidak pernah menyombongkan diri, Mbak. Hanya karena dia, saya jadi berhasil seperti sekarang ini. Bahkan kadang bisa dibilang berlebih. Tapi Anda juga tentu telah mendengar apa yang terjadi pada suami saya. Saya terkejut waktu mendengar suami Mbak berada dalam tahanan. Saya langsung pergi ke penjara. Tapi sudah terlambat. Untunglah sipir penjara memberikan alamat Mbak. Dan saya langsung kemari. Terima kasih. D. Evan sudah bersusah payah datang kemari menemui kami. Dalam suasana duka ini, hanya ini yang dapat saya berikan untuk Mbak. Apa ini? Surat-surat rumah. Cuma. Ya ampun, Mas. Saya nggak apa-apa. Tapi Mas, sampai kapan kita akan merasa aman? Bagaimana kalau Halim tahu Rosana masih hidup? Sampai saat ini saya berhasil meyakinkan Halim bahwa Rosana sudah mati. Tapi bagaimana kalau Rosana tiba-tiba muncul di depan Halim? Bukankah Rosana yang ada di balik semua ini, Mas? Naliriku juga berkata demikian, bahwa memang Rosana yang selama ini menakut-nakuti Pak Andri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku harus mencari Rosana dan menemukannya. Ya, aku harus menemuinya. Halo, Tio. Halo. Yuk naik. Aduh, makasih nih ya. Saya bukan mau pulang ke tempat kos. Iya, saya juga tahu. Kamu pergi belajar kan? Kok tahu? Tahu, kok tahu. Ya tahu. Ayo dong. Gak usah deh. Saya mau naik motor aja pulang tuh, motor saya di situ tuh. Udah deh, nggak usah mikirin motor. Masalah motor kalau hilang nanti saya kasih bonus mobil. Yuk. Ayo dong, ya emangnya kamu aja yang mau belajar? Saya kan juga mau belajar. Iya deh.
asik banget. Ya, kelihatannya di sini udah penuh, banyak yang belajar. Nah, tuh kalau di pojok itu bagus tuh untuk belajar. Yuk. Yuk, kemana? Maksud saya kamu yang duduk di situ dan belajar. Sendirian? Iya, sendirian. Kenapa? Ya kamu gimana sih? Nih ya, ujian tuh udah dekat. Kamu tuh harus belajar dan konsentrasi. Memang betul saya kesini mau belajar, tapi tidak sendirian. Saya mau kesini belajar bersama-sama sama kamu. Nih ya, saya tuh punya kebiasaan kalau saya belajar tuh harus sendiri. Ah, ayo ah. Nih ya. Evans, akhir-akhir ini saya lihat Anda gelisah sekali. Kenapa sih? Enggak. Saya hanya berpikir kapan realisasi dari usaha kita. Oh, kalau soal itu sih gampang. Saya bisa kasih kepastian. Kita pasti akan bekerja sama. Karena saya menyukai kamu. Dan kalau Halim udah menyukai orang, apa aja jadi lancar. Sekarang saya mau sama Andri ke peternakan, mau ikut? Kayaknya saya di rumah saja. Be my guest. Yuk. Aku tidak mengerti, Lim. Keuntungan apa yang kamu harapkan dengan bergabungnya Evans? Proyek apa yang kalian lakukan? Penyeludupan. Pekerjaan kita sudah cukup banyak dan berjalan baik. Lalu, kita tidak butuh partner lagi. Keuntungannya apa? Tambahan modal. Kamu sendiri bilang bahwa modal kamu sudah cukup untuk 10 keturunan. Andri, dunia tidak selebar daun kelor. Akhir-akhir ini kita udah banyak masalah dengan barang selulupan yang kita mau keluarin dari pabrik. Nah, si Evans, dia bisa menjadi pion untuk menyelesaikan masalah itu. Caranya? Saya sudah selidiki perusahaannya dia. Sampai ke dapur-dapurnya. Si Evans, dia punya izin untuk mengekspor acar, selai, dan kacang. Dan dengan menjadikan dia sebagai rekan, kita bisa menyeludupkan emas, brilian, dan permata. Dengan caranya memasukin ke dalam kemas-kemasan itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi dengan bea cukai. Hah? Betul. Tapi kemungkinan kita tertangkap masih tetap ada. Ya, dan kalau kita tertangkap, Evan yang masuk penjara dengan semua bukti yang mengarah padanya. Hah? Pikiran kamu udah mulai terang, saya suka. Ya. Suka. Karena itu aku begitu heran tadinya, kenapa kamu begitu akrab dengan dia? Hah? Bu, surat-surat rumah yang baru kita disimpan di mana, Bu? Tanti kenapa teriak-teriak gitu sih? Sudah aman, sudah Ibu simpan. Malu dong didengar tetangga. Nih, hampir ketinggalan. Yang Ibu heran, waktu ayahmu masih hidup, ternyata suka menolong orang. Dan ternyata masih ada orang yang begitu baik dan setia. Mungkin Tuhan tahu, Bu, kita sudah terlalu lama menderita. Impian Ibu satu-satunya sekarang, Ibu ingin melihat kamu bahagia. Ibu ingin melihat kamu menikah dengan laki-laki yang baik, rumah tanggamu bahagia. Impian Ibu satu-satunya sekarang, Ibu ingin melihat kamu bahagia.
ingin melihat kamu menikah dengan laki-laki yang baik, rumah tanggamu bahagia. Nah, apalagi lo, Pet? Aduh, lo gila lo, Den. Tujuan kita kesini kan nyari orang yang namanya Widya. Ngapain sih lo? Dari tadi kiri kanan terus. Kiri kanan terus. Tiba-tiba sampai ke Bonteh. Emang lo pikir bisa nyari dia di sini? Aduh, Pet. Lo kira gampang nyari orang di kota sebesar itu? Lagian orang kalau udah nipu, Pet, nggak mungkin berkeliaran. Nyumpet dia. Sampai botak kita nyari nggak bakal ketemu. Mendingan kita kesini. Udara segar. Itu villa babe gua. Ini kebun babe gua. Kita tinggal muter-muter tiap hari di kebun babe gua. Enak gak? Oh, jadi semua ini milik bokap lo? Bukan cuma kebun ini doang, Pet. Lu lihat tuh bukit. Bukit itu babe gua juga yang punya. Gila, gua nggak nyangka. Berarti kekayaan bokap lo luar dalam, Den ya. Den, kalau gitu gue punya rencana sekarang. Tapi sorry deh, untuk kali ini gue nggak bisa ngajak lo berunding. Gue pulang dulu ah. Mesti gua apain ya orang? Sepanjang hidupnya, papimu seperti lembu yang dicucuk hidungnya oleh Om Halim. Dan papimu nggak mencapai apa-apa. Tapi dengan sedikit cerdik, semua harta Om Halim akan menjadi milikmu. Caranya. Loh, Non, kok sarapannya belum dimakan? Pasukan Dasi, kenapa kamu nyebrang-nyebrang ke sini? Kamu itu bagiannya urusan tamu. Urusan Non Nia, saya intern. Mak. Kok nggak dimakan sarapannya? Pagi-pagi malah novelis. Novelis. Bo, kalau nggak tahu tuh jangan ngomong. Saya tuh nggak makan lagi diet. Diet. Nanti kalau nggak sarapan segala, nanti Non malah sakit. Saya yang sakit kok Bo yang repot? Iya dong. Saya tuh kan ngurus Non dari sejak kecil. Jadi saya tahu bagaimana Non. Iya, udah tahu. Bo ngomongnya gitu-gitu terus. Ya udah, sekarang dimakan dong. Gak mau, Bo. Gak mau nih? Gak. Benar? Iya, saya bilang gak mau. Ya udah. Morning ya. How are you? Saya pikir Peter lama di London, bisanya cuma how are you aja dari kemarin. Sarapan yuk. Thanks. Tadi udah, tapi kalau kamu ngajak sarapan, nggak apa deh. Sarapan tuh mana? Ini bekas saya aja mau nggak? Saya cuma makan sedikit, abisnya lagi diet. Bener? Iya. Boleh? Boleh aja kalau mau. Oke. Tolong dong sendoknya. Garpunya juga boleh. Telurnya boleh nggak? Nih, potong sendiri ya. Oke, Pit. Saya mau berangkat kuliah dulu ya. Kuliah? Kebetulan. Saya juga melewat kampus kamu kok. Gimana kalau sekarang saya antar? Usah, kamu selesain aja sarapan kamu. Oke? Oke. Bye. Bye.
Robert. Ya Pak. Peter keluar. Ada di kamar Pak, lagi mencari sendirian ke orang gila. Kamu jangan berani bercanda sama saya. Ya saya kan udah lama ngawal Bapak. Saya tidak mau dengar itu lagi. Paham? Ya. Aku mau ketemu Peter. Tunggu sebentar. Masih ada kita harus bicara. Apa? Sekarang masalahnya Evans. Kita harus membuat si Evans yakin kamu tinggal di pertemanan. Meskipun kamu sebenarnya ada di hotel. Kita tidak perlu bersandiwara lagi, Lee. Evans tidak terlibat dengan perempuan. Ya nggak apa-apa dong. Sedikit jaga-jaga demi pengamanan. Saya merasa lebih aman tinggal di sini. Karena itu saya tidak mau kembali ke Semarang. Saya masih ingin hidup, Lee. Hidup lebih penting daripada usaha. Jangan khawatir. Di hotel pun kamu akan merasa aman. Oke. Aku mau ketemu Peter. Terima kasih. Halo, anterin minuman yang dingin. Kamu main catur di kamar. Pi. Saya tidak mengira Papi memakan kuda saya. Main catur tidak semudah kamu duga. Papi benar. Memang diperlukan otak tajam yang berpikir lebih jauh ke depan. Sesudah kamu melakukan tindakan bodoh, buang-buang uang secara percuma. Sekarang kamu berpikir untuk belajar main catur. Tapi Pak, sekarang saya telah temukan cara bagaimana mendapatkan kembali semua kerugian itu. Oh iya? Ya. Kamu baru bisa melangkah satu langkah ke depan, kamu pikir otak kamu sudah mulai lancar. Skak. Tapi Papi jangan anggap ini sebagai lelucon, Pi. Kita ke pokok persoalan saja, Peter. Apa yang kamu pikirkan? Papi tahu kan, orang paling terkaya dan berkuasa di kota ini. Maksud kamu? Dia adalah Om Halim, sahabat Papi sendiri. Iya. Pete, kamu sudah bisa bikin Papi tertawa karena kebodohan kamu sendiri. Papi sudah terikat kontrak dengan Om Halim jauh sebelum kamu lahir. Tentu saja Papi tahu betapa besar dan berpengaruhnya dia. Pap, tentu saja Papi tahu betapa besar dan berpengaruhnya Om Halim. Tetapi Papi belum pernah terpikirkan bagaimana mendapatkan kekayaan Om Halim hanya dalam sekali pukul. Peter, tadi Papi begitu senang kamu sudah bisa melangkah satu langkah ke depan. Sekarang kamu bicara tidak waras. Papi boleh bilang tidak waras. Tapi setelah saya ngomong, Papi pasti akan bersemangat. Apa itu? Tolong jodohkan saya dengan dia. Saya akan merayu Nia, Pi. Lalu dia akan mengejar saya. Lalu beres semua. Peter, bicara pelan-pelan. Jangan lupa ini rumah siapa. Yang ada di otak kamu cuma uang dan dia. Papi tidak pernah minta apa-apa dari kamu. Sekarang Papi cuma minta satu hal. Lupakan rencana itu dan kubur. Tutup habis. Paham?
Ada apa, Lim? Si Franz nggak mungkin menipu kita. Saya memang menyiksa dia. Jadi kita tidak ada keraguan lagi. Sesudah Franz kita siksa habis. Aku yakin Franz sudah melenyapkan Rosana. Tapi suara itu begitu mirip Rosana. Saya berharap dengan membutuhkan si Evans akan terungkap siapa sebenarnya Evans dan siapa perempuan keparat itu. Tapi bukti menguatkan kalau ternyata Evans dan perempuan itu tidak saling bekerja sama. Oke, kita lupakan Evans. Tapi yang tahu masalah Rosana dan Roni cuma kita. Siapa yang bisa menggali kubur yang sudah begitu lama? Siapa lagi yang tahu masalah ini? Siapa lagi? Hah? Gordon. Gordon adalah kunci untuk membuka rahasia itu. Mau kemana Pak Halim? Ke tempat di mana kami bisa menemukan Rosana dan orang-orang yang bekerja sama dengan. Nia, ngapain kamu di sini? Nungguin kamu. Kamu masih marah ya sama saya? Nia, ujian tuh sudah dekat. Kita harus belajar. Nia, kenapa sih maumu semua orang harus mengikuti perintahmu? Nia, apapun yang kamu katakan sepertinya sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Harus dituruti, iya. Maksudmu, semua orang harus mengikuti kemauan saya, begitu? Kita kan saling teman. Kalau bukan teman, siapa lagi yang bisa mengingatkan kekurangan dan kesalahan kita, Nia? Kita bisa saling bantu, bisa saling mengerti. Sebaiknya kamu nggak usah menilai kekurangan orang lain. Saya hidup dengan cara saya sendiri. Maksud saya kan baik. Baik. Jadi begitu caranya menyadarkan orang. Saya harap kamu bisa mengerti. Kamu pikir saya nggak tahu apa-apa? Anggap saya memang bodoh. Tapi kalau mau ngomongin kekurangan, semua orang juga punya kekurangan. Dan kamu, emangnya kamu punya kelebihan apa? Apa sih yang bisa dibanggain dari dirimu? Begini, Nia. Sorry, saya nggak butuh nasihat kamu. Pak, maaf, penghuninya belum kembali, Pak. Baik, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Saya Andi. Bapak kenal dengan Pak Halim? Siapa yang nggak kenal Pak Halim?
Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Kami ingin mendapatkan informasi mengenai napi yang bernama Gordon. Gordon? Maaf Pak, apa Bapak belum dengar berita mengenai Gordon? Dia meninggal 2 bulan yang lalu. Karena sakit keras dan kami sudah berusaha membawanya ke dokter, tapi jiwanya tak tertolong. Kami tidak punya kepentingan dan tidak peduli apakah dia mati atau hidup. Kami hanya ingin mendapatkan informasi apakah ada orang lain yang besuk selain anak dan istrinya. Dia tulus keperluannya keluarga. Pak Halim orang yang penuh pengertian. Bapak tulis saja kebutuhan-kebutuhan yang belum ada di rumah. Barangkali istri punya banyak keperluan atau anak-anak. Pak Halim ini benar-benar orang yang penuh pengertian. Menarik sekali tawaran dari Pak Halim tadi. Memang bukan rahasia lagi Pak, kalau kehidupan pegawai seperti saya ini, ya... Tapi sebaliknya Pak, justru tawaran yang menarik itu hanya akan membuat saya tidak punya harga diri. Jadi, ya maaf, saya hanya bisa memberikan alamat anak dan istrinya. Saya kan sudah bilang, Vans, jangan kemari. Ada apa sih? Halim dan Andri pergi ke Jakarta. Apa? Iya. Kenapa kamu tak memberikan informasi? Saya tahunya pada saat mereka baru mau berangkat. Dan saya hubungi kamu di hotel, nggak pernah ada. Selamat siang. Halo? Halo, Pak Sueb. Masih ingat saya? Saya Rosana, Pak. Baru saja saya mau menelpon Nyonya di rumah. Pak Halim dan Pak Andri datang kemari. Mereka terus menanyakan siapa saja yang pernah menjenguk Gordon kemari. Terus, Pak Sueb bilang apa? Ya saya bilang saja, nggak pernah ada perempuan yang datang kemari. Syukurlah. Bapak masih ingat pesan saya. Saya cuma khawatir Bapak sudah lupa. Nyonya, saya nggak akan pernah melupakan apapun. Asal tujuannya demi kebaikan. Apalagi mereka telah menganggap kami ini begitu hina di hadapan mereka. Terima kasih, Pak. Ros, semuanya berjalan dengan baik kan? Sampai saat ini nggak ada masalah, Vans. Kecuali kalau Halim bergerak lebih cepat. Maksud kamu? Jalan Sembang, Bogor. Buat apa kita repot ngurus janda itu? Ya, kita sedang mencari akar masalahnya. Bisa saja terjadi waktu si Gordon di dalam penjara, dia telah memikirkan peristiwa yang menimpanya. Dan dia menduga kita terlibat. Lalu dia menceritakan itu pada istrinya. Iya, kenapa enggak? Kemudian dia balas dendam, menakut-nakuti kamu, dan menipu si Peter dan Dandy. Istri Gordon, impossible, deh. Jangan anggap enteng perempuan, Dri. Dugaan saya mulai mengarah ke istrinya. Terserah kamu, Lin. Yang penting kamu bisa temukan perempuan itu, perempuan yang menakut-nakuti saya sampai saya tidak bisa tidur. Jangan khawatir, Dri. Jangan khawatir. Saya yakin keteganganmu akan segera berakhir. Ya, kalau memang istri Gordon yang telah di semua itu. Pokoknya yang jelas,
istri Gordon tidak akan lolos lagi. Bagi orang yang tidak mengerti, tentu akan merasa kesulitan untuk menentukan mana cacing yang berjenis kelamin jantan dan mana cacing yang berjenis kelamin betina. Kemudian bagaimana cara cacing menemukan pasangannya? Karena memang cacing mempunyai keunikan tersendiri. Ya. Kita kan saling teman. Kalau bukan teman, siapa lagi yang bisa mengingatkan kekurangan dan kesalahan kita nih? Kita bisa saling bantu, bisa saling mengerti. Sebaiknya kamu nggak usah menilai kekurangan orang lain. Saya hidup dengan cara saya sendiri. Kamu pikir saya nggak tahu apa-apa? Anggap saya memang bodoh. Tapi kalau mau ngomongin kekurangan, semua orang juga punya kekurangan. Dari alamat sudah jelas, ini keluarga dari kelas bawah. Jelas, mereka memang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Kenapa kita harus turun tangan sendiri menghadapi persoalan seperti ini? Kita bisa suruh Franz. Tapi kalau memang benar istri Gordon yang bikin gara-gara sini, saya sendiri akan menghukum dia. Itu jelas. Lim, kita sudah 2 kali lewat tempat ini. Mana nomor 44? Ya, nggak tahu ya. Coba kita tanya. Nanti cari tukang rokok. Kita cari dulu. Dede, nomor 44 di mana sih? Rumah siapa, Pak? Ibu Eni. Oh, Ibu Eni. Memang dia sengaja tidak pakai nomor, Pak. Dicopot nomornya, nggak tahu tuh kenapa. Bapak jalan aja, Pak, keluar. Lalu Bapak belok kanan, paling ujung rumahnya, Pak. Itu istri Gordon, Lim. Mereka benar tinggal di sini. Ah, benar juga ya. Loh, tuh kayak si Evans tadi belakang nih. Ya. Ngapain dia di sini? Kita sergap. Ayo. Halo. Apa kabar, Andre? Siapa kamu? Saya Rosana. Saya belum pernah mengenal De Evans sebelumnya. Tiba-tiba saja De Evans muncul dan membuat kehidupan kami seperti dulu lagi. Saya hanya mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Mbak dan Tanti. Kamu tidak merasa aneh, Lim? Pintu dikunci dan semua jendela rumah ditutup. Tio, kakak hanya mau dengar kamu berhasil dalam ujianmu. Saya akan berusaha memenuhi keinginan kakak. Dia mencintai saya dan bermaksud ingin menikahi saya. Apa? Tio cinta sama lo? Untung luka kamu nggak apa-apa nih. Saya sampai khawatir dengan keadaan kamu. Kamu khawatir dengan keadaan saya? Wah, bahagia benar rasanya kamu khawatir dengan saya. Jadi kamu sudah berpikir tentang teman hidup kamu? Ya, kalau kamu maksa, memang saya pernah ngalamin hal seperti itu. Tapi itu udah lama sekali, udah lewat. Benar.